Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita mentradisikan kajian ketarjian. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah untuk topik pada malam hari ini kita melanjutkan topik yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau di minggu yang lalu kita membahas tentang fikih anti korupsi dalam perspektif Muhammadiyah. Kita melihat mulai dari definisi korupsi, modus korupsi, kemudian bagaimana istilah korupsi yang digambarkan dalam Al-Quran dan seterusnya. Maka pada malam hari ini pembahasan kita lebih spesifik berkaitan dengan money politik atau politik uang menurut perspektif Muhammadiyah. Kajian kita, Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ini cukup berat ya, karena saya melihat literatur, bukan sekedar ngaji biasa yang penting paham, tidak, tapi kita coba telusuri bagaimana kitab-kitab kuning bicara tentang riswah atau suap itu. Kemudian nanti kita lihat perspektif Muhammadiyah. Tapi sebelumnya ya, ini jenengan harus fokus. Kalau tidak fokus salah menyimpulkan, salahnya sendiri gitu. Mungkin ngantuk, berarti kemungkinan tidak bisa menyimpulkan, karena kita kajiannya agak lebih ilmiah, sehingga penting untuk diikuti secara total gitu. Kalau kesimpulannya parsial ya salah menyimpulkan. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang suap dan menyuap, nanti kita bawa secara khusus suap menyuap dalam politik yang diistilahkan dengan apa? Money politik. Kita awali dari dalil yang menunjukkan keharaman riswah. Dalil yang menunjukkan keharaman apa? Riswah. Dalil ini dalil umum yang sering disampaikan, dan termasuk di fatwa-fatwa tarjih juga mengutip dalil yang kita akan coba kaji nih. Yang pertama, dalil itu bisa kita temukan di kitab Bulughul Maram, di Kitabul Qadha, kitab tentang peradilan. Di sana disebutkan hadis Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, la'ana Rasulullah, la'ana telah melaknat siapa Rasulullah arosiyah, orang yang menyuap, wal murtasyiyah, yang menerima suap, fil hukmi, di dalam hukum. Rawahu Ahmadu, riwayat Imam Ahmad, wal arba'atu, dan imam 4, yaitu ashabus sunan, pemilik kitab apa? Sunan. Wa hasanahu at-Tirmidzi, dan hadis ini dinilai hasan oleh Imam Tirmidzi, wa sahahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya apa? Bulughul Maram. Ini secara umum kitab ini banyak dimiliki oleh warga Muhammadiyah. Yang kedua, kita bisa temukan di kitab Muntaqal Akhbar. Kalau kitab ini jarang yang punya, meskipun kitab ini menjadi referensi primer dalam ketarjian. Kitabnya apa? Muntaqal Akhbar itu. Tapi kalau Bulughul Maram itu secara umum kita tahu, Pak, meskipun saya tidak yakin kalau jenengan semuanya juga punya ya. Tapi itu kitab yang
sangat umum dikaji di masyarakat. Yang kedua, kitab yang berkaitan tentang hadis hukum itu di atas Bulughul Maram ada Muntaqal Akhbar yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah Al-Jaddu, kakeknya Ibnu Taimiyah, bukan Ibnu Taimiyahnya tapi kakeknya gitu. Kitab ini kemudian disyarah oleh Al-Imam Asy-Syaukani, diberi nama apa? Nailul Autor. Nailul Autor itu kitab yang banyak dirujuk oleh ulama-ulama apa? Muhammadiyah, dan HPT kita itu secara umum rujukannya ke Nailul Autor. Di sana disebutkan 3 hadis yang berbicara tentang riswah, yaitu suap menyuap. Yang pertama hadis Abi Hurairah sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab apa? Bulughul Maram. Tapi di sini redaksinya agak berbeda ya. Qala Rasulullah, berkata Rasulullah, laknatullah. Kalau di Bulughul Maram yang melaknat itu Rasulullah. Kalau di Muntaqal Akhbar yang melaknat siapa? Allah gitu. Ala rashi, atas orang yang menyuap, wal murtashi, dan menerima suap, fil hukmi, dalam hukum. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis yang kedua itu hadis Abdullah ibn Amr. Rasulullah bersabda, laknatullahi ala rashi wal murtashi. Tidak ada tambahan fil hukmi gitu. Kalau yang hadis Abu Hurairah ada tambahan apa? Fil hukmi. Kemudian yang ketiga hadis Thauban. Di sana dikatakan la'ana Rasulullah arashi wal murtasya, arasya wal murtasya wa ra'isha. Ditambahi apa? Wa ra'isha. Dijelaskan ara'isha itu yakni maksudnya alladzi yamshi bainahuma, orang yang berjalan di antara keduanya, maksudnya orang yang menjadi apa? Pelantara atau juga maklar suap Pak itu. Nah itu. Rawahu Ahmad, riwayat Imam Ahmad. Berarti dari 4 hadis atau 3 hadis Pak yang kita sebutkan itu, di sana dikatakan Allah dan juga Rasulullah melaknat yang pertama arashi, orang yang menyuap, maksudnya yang ngasih uang, wal murtashi, yang mendapatkan uang. Di riwayat Imam Ahmad ditambahi waro'ish, yang menjadi maklar atau pelantara gitu. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam As-Sun'ani, karena kajian kita merujuk pada ulama-ulama Yaman, Pak. Ulama-ulama Yaman yang mereka ahli hadis. Di antaranya Al-Imam As-Sun'ani, Al-Imam Asy-Syaukani, kemudian Al-Imam Al-Maghribi, Pak. Atau kalau kita urut dari awal, nanti kita mengambil rujukan dari Al-Imam Al-Maghribi. Al-Imam Al-Maghribi itu pensyarah Bulughul Maram yang judulnya Al-Badru At-Tamam. Kemudian sama Al-Imam As-Sun'ani diringkas menjadi Subulus Salam. Subulus Salam ini umum Pak, dikaji. Dulu Pak Yahya Hazim itu seingat saya pernah mengkaji Subulus Salam. Tapi asalnya itu Al-Badru At-Tamam. Itu dulu belum dicetak Pak, tapi sekarang sudah dicetak. Kalau dulu baru berupa manuskrip, sekarang sudah dicetak dan saya punya kitabnya. Ini kitab asli Subulus Salam. Jadi Al-Imam Al-Maghribi itu pensyarah Bulughul Maram, namanya Al-Badru At-Tamam. Sama Al-Imam As-Sun'ani diringkas menjadi apa? Subulus Salam. Dan Al-Imam Al-Maghribi ini gurunya Al-Imam As-Sun'ani. Al-Imam As-Sun'ani punya murid namanya Al-Hasan Al-Maghribi. Al-Hasan Al-Maghribi ini gurunya Al-Imam
Asy-Syaukani. Bisa dipahami atau enggak? Ini ada silsilah sanadnya. Ada apa silsilah sanadnya? Semuanya ulama apa? Yaman. Berarti kita urutkan dari yang termuda, Pak. Al-Imam Asy-Syaukani itu punya guru siapa? Al-Hasan Al-Maghribi. Al-Hasan Al-Maghribi punya guru namanya As-Sun'ani. As-Sun'ani punya guru namanya Al-Husain Al-Maghribi. Bisa dipahami ya? Oke. Al-Imam Asy-Syaukani pensyarah kitab apa? Nailul Autor gitu. Al-Imam As-Sun'ani pengarang kitab Subulus Salam yang asalnya ringkasan dari Al-Badru At-Tamam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Husain Al-Maghribi, yang merupakan apa? Syarah kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita nanti akan mencoba mengkaji bagaimana pandangan mereka mengenai riswah. Tentang hadis tadi ya, pelaku suap menyuap, itu yang pertama disebut arashi. Arashi man yu'ti alladhi yu'inuhu 'alal batil. Orang yang mengasih supaya menolong kebatilannya itu. Itu yang disebut apa? Roshi. Al-murtasi al-akhid, yaitu yang mengambil uangnya. Berarti asalnya namanya riswah itu untuk apa? Membuat yang apa? Membuat apa? Yang batil, yang hak menjadi batil, atau yang batil menjadi hak. Tapi yang jelas yang disepakati yang di sini dikatakan apa? Arashi itu orang yang ngasih uang supaya kebatilannya itu aman, diamankan oleh hakim itu. Kalau arais alladhi yamshi bainahuma, yaitu as-safir baina dafi wal akhid, orang yang menjadi pelantara antara yang ngasih uang dengan yang menerima uang. Bagaimana kalau tidak menerima imbalan apapun, Pak? Pelantara itu kadang-kadang nggak mendapatkan upah, tetap berdosa atau enggak? Sama. Di sini dikatakan, Pak, wa illam ya'khud ala sifaratihi ajrun. Meskipun dia tidak mengambil upah dari maklarnya. Fa in akhadha, kalau dia ngambil upah fa huwa ablaq, maka itu lebih berdosa lagi gitu. Jadi kalau tidak mendapatkan apa-apapun tetap dosa. Kenapa? Karena ta'awanu alal itsmi wal udwan gitu ya. Berikutnya hukum riswah, Pak. Hukum riswah itu haramun bil ijma', haram secara ijma'. Dan para imam dari Yaman tadi, Pak, Al-Imam Al-Maghribi, Al-Imam Asy-Syaukani, kemudian As-Sun'ani juga menjelaskan nukilan dari kitab Sunan Abi Dawud atau Syarah Sunan Abi Dawud yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Ruslan ketika menafsirkan akaluna lisukhti. Akaluna lisukhti, mereka memakan lisukhti. Lisukhti itu maksudnya hasil riswah. Itu sebagaimana penafsiran Ibnu Mas'ud itu. Ketika Ibnu Mas'ud ditanya tentang makna akaluna lisukhti ahwa riswah fil hukmi, apakah itu suap dalam hukum? Ibnu Mas'ud menjawab, la, bukan. Tapi waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul apa? Kafirun wa dhalimun wal fasikun. Walakinna sukhta yasta'inuka rajulu ala madlamatihi fayahdi laka fa in ahda laka fala takbal. Akan tapi sukhat itu seseorang meminta kamu supaya menolong kedolimannya, berarti sesuatu yang batil, yang dolim, supaya diamankan. Caranya bagaimana? Fayuhdi laka, ngasih hadiah. Fa in ahda laka, kalau dia ngasih hadiah kepadamu, kata Ibnu Mas'ud apa? Falak takbal, jangan engkau menerima itu.
Kalau al-qadhi, hakim menerima hadiah, faqad akala as-sukhta, dia makan apa? Sukhat itu. Tapi kalau menerima riswah, balagat min bihil kufro, dia sampai pada kekafiran gitu. Itu pemahaman yang bisa kita simpulkan dari apa? Syarah Sunan Abi Dawud yang ditulis oleh Imam Ibnu Ruslan itu. Makna apa? Akaluna lisukhti. Dan Al-Imam Asy-Syaukani, Pak, ini kan beliau menjadi qadhi. Qadhi itu seorang hakim. Ketika dia ditunjuk menjadi qadhi, dia menolak menerima hadiah meskipun hadiah dari orang-orang yang sebelum dia jadi qadhi itu sering ngasih hadiah kepada beliau dan kepada juga familinya. Ini dijelaskan ya, betapa hati-hatinya Al-Imam Asy-Syaukani terhadap apa? Hadiah gitu. Dan Al-Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwasanya hadiah ini tetap akan memberikan pengaruh secara psikologis bagi seorang apa? Hakim. Misalnya jenengan kebetulan menjadi panitia rekrutmen karyawan, Pak, itu secara umum kalau dikasih hadiah itu tetap mempengaruhi nilai, Pak. Itu jelas, namanya manusia, Pak. Ada orang yang berbaik dengan jenengan pasti akan membekas di hati, Pak. Dan itu akan mempengaruhi objektivitas itu. Dan sehingga hakim tidak boleh menerima apa? Hadiah gitu. Dikhawatirkan ketika dia menerima hadiah apa? Menjadikan putusannya itu tidak netral, tidak objektif gitu. Itu kata Imam Syaukani. Nah sekarang yang diterima hakim itu apa saja? Kata Al-Imam As-Sun'ani, ini enggak bingung tuh, ada Syaukani, ada Sun'ani, ada Al-Maghribi, enggak ya? Nah, sekarang pokoknya saya sering ngomong kalau enggak As-Syaukani, As-Sun'ani. Sekarang As-Sun'ani, Pak, As-Sun'ani di Subulus Salam. Yang diterima oleh hakim itu ada 4, Pak. Yang pertama riswah. Riswah itu sogok atau suap itu. Maksudnya seorang hakim menerima sogok supaya memberikan putusan bighairi haqqin, tanpa yang hak itu. Maka itu hukumnya apa? Haram, baik yang menyuap maupun yang disuap. Ada seorang yang melakukan apa, Pak? Korupsi. Kemudian bandar narkoba masuk di dunia hukum. Dia minta supaya diamankan kasusnya, atau misalnya apa? Diselamatkan dan seterusnya, dikurangi hukumannya, ngasih uang. Itu berarti dia kan sesuatu yang batil inginnya apa? Aman itu. Itu haram. Qadhi yang memberikan hukum gitu, dengan menerima uang tersebut berarti memutuskan tanpa yang hak. Itu juga haram. Berarti asalnya orang menyuap itu untuk menjadikan yang batil itu menjadi apa? Aman. Tapi nanti kalau kita bawa ke suap politik, Pak, itu apakah batil? Tidak toh? Tidak. Sehingga nanti hukumnya bagaimana gitu? Kalau suap untuk menjadikan yang batil menjadi hak atau menjadi terselamatkan, itu jelas apa? Haram. Dan hadis yang berkaitan arosi wal murtasi finnar, atau la'ana Rasulullah SAW arosya wal murtasya fil hukmi, itu asalnya apa? Suap terhadap kebatilan. Tapi nanti kan memunculkan bagaimana kalau nyuapnya itu bukan kebatilan. Ya termasuk jenengan ingin jadi ikut tes apapun, Pak, itu kan kadang nggak lepas dari suap. Padahal jenengan ingin mendapatkan apa?
hak supaya mendapatkan pekerjaan yang layak, dan itu hak setiap warga negara. Kan memunculkan semacam itu Pak nanti. Oke ya. Yang pertama itu, yang kedua itu hadiah yang diterima oleh hakim. Hadiah tadi, kalau seseorang itu sejak dulu sudah ngasih hadiah kepada hakim sebelum dia menjadi hakim, ketika dia menjadi hakim melanjutkan tradisinya, boleh atau tidak? Boleh atau enggak? Boleh gitu. Boleh Pak. Tapi kalau dia punya kasus, tiba-tiba yang ngasih hadiah itu punya kasus, hadiahnya dilanjutkan. Misalnya tiap bulan ngasih bingkisan kepada, karena hakimnya itu kebetulan temannya atau apalah gitu, kan biasa gitu. Tapi dia tersangkut kasus, dan kemungkinan kasusnya ini nanti yang diurus oleh hakim ini misalnya, itu menjadi makruh gitu. Kalau tujuannya untuk apa? Meloloskan kasusnya, yang menjadi apa? Haram itu. Sehingga di sini Islam apa? Melakukan tindakan preventif. Hakim saja sebenarnya nggak boleh apa? Menerima hadiah. Dikhawatirkan dengan menerima hadiah itu apa? Mempengaruhi putusannya sehingga tidak objektif. Itu. Baik As-San'ani dan As-Syaukani sama kesimpulannya. Kemudian yang ketiga itu ujrah. Ujrah itu opah Pak. Yang keempat itu rizkun. Rizkun itu pemberian dari Baitul Mal atau lembaga sosial. Sekarang ya misalnya dari, kalau di konteks Muhammadiyah dari Lasismu, atau dari misalnya Basnas dan seterusnya gitu. Kalau ujrah dan hadiah itu apa? Intinya kalau di fikih klasik ya, kalau dia sudah menerima Baitul Mal ya tidak usah mendapatkan ujrah. Kalau sudah mendapatkan ujrah dari pemerintah ya tidak usah mendapatkan uang dari Baitul Mal. Ini enggak begitu banyak problematik. Yang menjadi problem tadi mengenai riswah, yaitu suap untuk memberikan putusan yang tidak benar, maupun apa? Hadiah. Berikutnya ini yang lebih penting. Kalau riswah tadi untuk menjadikan yang batil itu selamat atau menjadi hak Pak, itu jelas apa hukumnya, sepakat apa? Haram. Semua ulama sepakatnya. Semua ulama apa? Sepakat gitu. Bahwasanya perbuatan itu apa? Haram. Tapi memunculkan permasalahan, bagaimana kalau riswah tujuannya itu menuntut hak gitu. Misalnya setiap warga negara punya hak untuk masuk di dunia politik praktis. Sedangkan kita di Indonesia menganut sistem demokrasi. Demokrasi itu suara itu menentukan. Untuk mendapatkan suara butuh ongkos Pak itu. Dan mungkin jenengan yang memberikan suara tidak mungkin cuma-cuma Pak ya. Kan misalnya kita memilih pemimpin itu kewajiban atau enggak Pak? Maksudnya kita ada tuntutan untuk memilih pemimpin yang baik atau enggak? Iya. Tapi boleh enggak suara jenengan gratis itu tanpa sebuah kompensasi? Ada berbagai macam argumentasi Pak. Ada yang menganggap saya sama kerja ini ada kompensasi apa? Saya tidak bekerja 1 hari demi apa? Milih gitu. Dan karena rata-rata memilih itu ada imbalannya. Kemudian jenengan suaranya tanpa dinilai ini sebuah nominal Pak. Kadang-kadang ikhlas atau enggak? Nah itu kan memunculkan problem lagi Pak. Nah sehingga kalau misalnya caleg atau capres mengeluarkan uang untuk menarik suara, itu dia mendapatkan suara, itu hak atau enggak? Hak dia atau enggak? Hak dia gitu.
hak dia. Tetapi memberikan uang itu masuk kategori tadi riswah atau money politik, boleh atau tidak gitu. Nah, kita baca Pak, ini pandangannya Al-Imam Al-Maghribi Pak, atau Al-Maghribi ya gitu. Pandangannya ini agak menarik Pak. Dikatakan wa amma idza a'ta al-mu'ti, adapun kalau pemberi itu ngasih liyatawassala ila haqqin, supaya dia mendapatkan hak, au yadfa'ani nafsihi dzulman, atau dia mencegah dari dirinya kezaliman. Misalnya ada kasus ini, kasus Pak yang dicontohkan Gus Bak, kasus yang mudah. Kalau ada istrinya jenengan di apa Pak, diculik kemudian diajukan ke pengadilan, ada orang yang mengaku itu istri dia gitu, contoh ini nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Kemudian jenengan apa, membayar hakim supaya istri jenengan balik ke jenengan, itu memperjuangkan hak atau enggak? Iya. Dosa atau enggak? Kalau versinya Gus Bak enggak, ini kayak di sini Pak, dia apa, menolak dari dirinya kezaliman. Fa innahu la yadkhulu fil wa'id, yang semacam ini tidak masuk dalam ancaman dalam hadis tadi, kalau Allah dan Rasulnya apa, melaknat itu. Dalil kedua Pak, apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud Pak, yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud. Padahal Ibnu Mas'ud itu yang menafsirkan akaluna lisukhti, mereka makan sukhut itu makan apa tadi, hadiah. Ibnu Mas'ud itu pernah dimintai uang Pak supaya mendapatkan tanah di Habasyah Pak. Dia harus bayar, sama Ibnu Mas'ud dikasih 1 dinar. Dan ketika itu diloloskan permasalahannya ini Pak. Berarti Ibnu Mas'ud sendiri pernah bayar Pak demi mendapatkan tanah di Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Misalnya jenengan naik apa? Naik apa Pak? Naik sepeda motor atau naik mobil ya. Misalnya semuanya sudah aman Pak gitu. Tapi kadang-kadang ya tetap ditilang Pak ya. Ini saya salah atau enggak ya? Kayaknya dilakukan nego. Ya sudahlah, demi sebuah perjalanan jenengan bayar Pak itu. Padahal jenengan enggak tahu kesalahan jenengan. Itu dosa atau enggak Pak? Nah, yang di sini logikanya semacam ini Pak. Logikanya semacam ini ya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Wa qala al-Hasan wa Sya'bi la ba'sa bidzalik. Menurut Al-Hasan dan Sya'bi tidak mengapa. Wa kadza al-akhid idza yastahiqu al-wahid haitsu kana ma akhadha ala haqqin yalzamuhu ada'uhu aw ala batilin yajibu alaihi tarkuhu. Dan pandangannya Al-Maghribi ini Pak, atau Al-Maghribi ini Pak, itu menarik. Tidak hanya yang ngasih uang, yang menerima uang pun itu juga halal. Tapi kalau yang menerima, misalnya saya seorang hakim Pak, dalam putusan saya itu saya objektif ya. Saya dikasih uang, uang ini tidak mempengaruhi putusan saya gitu. Uang yang saya kasih ini tetap halal Pak. Bisa dipahami atau enggak? Tidak hanya yang ngasih, tapi juga yang menerima gitu. Gitu. Misalnya ada seorang polisi Pak itu misalnya. Dia polisi yang baik gitu, objektif gitu. Tiba-tiba kok ada orang yang supir gitu karena ketakutan apa enggak tahu Pak, tiba-tiba ngasih uang, diterima oleh polisi tadi. Polisi itu kan tidak melakukan apa-apa Pak. Maksudnya kalau apa, menindak sesuatu itu sangat objektif. Artinya sikap dia itu tidak ditentukan oleh uang. Tapi dia menerima uang itu diperbolehkan Pak. Bisa dipahami itu enggak? Ini malah melebar lagi Pak. Apa, tidak hanya berkaitan dengan yang ngasih uang, tapi juga yang menerima
uang gitu. Oke. Kata Al-Imam As-Sun'ani Pak di 10 Salam ya. Di sana juga dikatakan kalau seorang hakim itu tadi disuap itu. Disuap, yang menyuap itu untuk penuntut haknya itu tidak apa-apa juga mengikuti Imam Maghribi atau Maghribi ya. Tapi wakil dan dikatakan satu pendapat Pak, takhrumu li annaha tuqiu al-hakim fil ithmi. Yang demikian itu tetap haram karena menjatuhkan hakim pada perbuatan dosa Pak. Berarti Al-Imam As-Sun'ani ini dia setelah membaca keterangan Al-Imam Al-Maghribi Pak, itu agak bingung dia ngasih apa? Komentar atau pandangan. Bisa boleh, bisa tidak, meskipun dia memunculkan pendapat yang boleh dulu, tapi kalau dipikir-pikir, kalau boleh juga menjatuhkan hakim pada perbuatan apa? Dosa gitu. Tapi berikutnya pandangan tersebut dikritik oleh Al-Imam As-Syaukani. Urutan waktunya Pak, berarti Al-Imam Al-Maghribi atau Al-Husain Al-Maghribi itu kan lebih tua karena dia punya murid Imam Sun'ani. Imam Sun'ani punya murid namanya Al-Hasan Al-Maghribi. Al-Imam Hasan Al-Maghribi punya murid Al-Imam As-Syaukani. Berarti Imam Syaukani yang paling muda Pak, sehingga dia sudah membaca pandangannya Al-Imam Al-Maghribi dan pandangannya Al-Imam As-Sun'ani. Di kitabnya Nailul Autar di sana dikatakan Pak, karena mereka semuanya ini dari mazhab Zaidi Pak. Mazhab Zaidi itu mazhab Syiah ya, tapi paling dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita preferensinya itu sama Pak. Artinya mereka juga menerima kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda dengan Syiah Imamiyah yang ada di Iran Pak. Mereka punya kitab hadis tersendiri. Tapi kalau Syiah Zaidiyah itu mereka punya kitab hadis sendiri, tapi sanadnya itu sama Bu. Nanti ada kesamaannya dengan Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga mereka juga menerima kitabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Imam kitabnya tadi Muntakul Akhbar itu kan karangannya siapa? Ibnu Taimiyah, itu kan kitab sunnah Pak. Sama Imam Syaukani itu disyarah. Karena apa? Mereka menerima kitab Ahlussunnah. Dan di sini di kitab Syiah Zaidiyah namanya Al-Bakhru Az-Zakhar Pak. Ini saya punya Pak kitab. Ini kitab langka. Ini menjelaskan tentang pandangan mazhab Zaidi tentang riswah Pak. Kata Al-Imam Al-Mahdi, namanya Al-Mahdi lidinillah, Ahmad ibn Yahya atau Al-Mahdi lidinillah. Di kitab Ijarat dia mengatakan wa tahrumu riswatul hakimi ijma'an, haram suap hakim secara ijma', sebagaimana dalil tadi ya. Qala al-Imam Yahya, berkata Imam Yahya, ini ulama-ulama dalam madhab Zaidiyah Pak. Wa yafsuku lil wa'id, kalau hakim menerima riswah itu menjadi fasik. Wa rasi'in talaba batilan ammahul khabar, kalau orang yang menyuap dia meminta melegalkan suatu yang batil Pak, ya tetap apa? Haram, atau dia menjadi fasik. Berikutnya Pak, ini nanti yang digunakan oleh Gus Ba itu. Qala Al-Mansur Billah, berkata Al-Mansur Billah, ini juga ulama dari madhab Ahlul Bait atau Zaidi Pak. Wa Abu Ja'farin, coba ini, wa ba'du ashabi Syafi'i, dan sebagian sahabat-sahabat Imam Syafi'i. Wa in talaba bidzalika haqqan, kalau orang yang ngasih uang itu meminta haknya Pak, mujma'an alaih, yang haknya itu disepakati kebolehan. Tadi misalnya ada orang yang merebut istri jenengan, dan jenengan tahu ini jelas istri saya, kok direbut orang lain, diajukan di pengadilan, jenengan mati-matian untuk membela, mendapatkan merebut supaya istrinya
kembali, itu kan mujma' Pak. Kalau ini betul-betul haknya jenengan. Jaza yang demikian itu boleh, dan nanti kita hubungkan dengan tadi konteks money politik dalam soal politik. Bisa dipahami ini pandangan apa? Mansur Billah dan sebagian ashabu asy-Syafi'i. Okay. Tapi sama Imam Syaukani Pak. Wa dhahirul madhab al-man'u, yang kuat dalam pandangan mazhab Zaidi itu tidak boleh meskipun seseorang itu Bapak berusaha untuk mencari haknya. Kenapa? Li umumil khabar, karena hadis tadi bicara tentang suap secara umum. Baik, pokoknya namanya suap ya tetap apa? Mau diapakan tetap apa? Haram gitu. Gitu. Kenapa? Wa takhsis li talabil haqqi bi jawazi taslimi rishwa minhu lil hakim la adri bi ayyi mukhassisin. Ada Imam Syaukani, kalau yang semacam itu boleh, berarti hadis tadi umum, hadis umum itu harus punya taksis Pak. Taksis itu sesuatu yang bisa mengecualikan, tidak ada yang bisa mengecualikan. Wong ayatnya apa? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Artinya hakim tadi yang mengurusi kasusnya jenengan tadi, dia harus memberikan hukum secara apa? Secara benar. Kalau dia memberikan hukum tidak secara benar, berarti apa? Menyalahgunakan kekuasaannya. Jenengan mau kasih uang maupun tidak, tugasnya hakim apa? Memberikan putusan secara objektif itu. Kalau jenengan ngasih uang, berarti tetap dikategorikan riswah. Itu pandangannya siapa? Imam Syaukani. Berikutnya Pak, yang semacam itu kalau diperbolehkan akan ada dua potensi. Yang pertama, imma liyana labi hukmallah in kana muhiqqan. Tadi dia mendapatkan hukum Allah kalau dia benar. Sesuatu yang benar itu tidak perlu untuk dia Bapak disuap. Itu logikanya semacam itu Pak. Hakim itu jenengan suap atau tidak, kalau dia hakimnya betul, punya pengaruh atau enggak Pak? Tidak. Sehingga hakim itu memberikan putusan yang benar, itu tidak perlu untuk disuap. Ketika jenengan menyuap dia meskipun untuk kebenaran, tetap apa? Tetap haram gitu. Sekarang politik Pak. Setiap orang punya hak masuk politik praktis, ikut masuk politik praktis, jadi caleg gitu. Dia berhak untuk mendapatkan apa? Suara. Jenengan punya hak suara untuk menentukan pilihan Pak. Pilihannya jenengan itu ditentukan uang atau hati nurani Pak? Artinya kalau semua warga Indonesia baik Pak, tanpa uang pun jadi Pak itu. Tanpa uang pun sudah budal semuanya berangkat ke TPS Pak. Entah dikasih uang atau tidak, karena memilih pemimpin itu kewajiban Pak. Artinya gini loh Pak, artinya gini, maksudnya harus ada dua. Kan problem kita kan tidak hanya calegnya, juga bisa jadi kita ini juga problem Pak, ya kan? Karena tetap mengharap imbalan gitu. Artinya kalau caleg minta suara, logikanya Imam Syaukani loh Pak, dia harus mendapatkan suara meskipun tidak usah ngasih uang, tapi tetap bisa dibantah Pak. Namanya wong berpikir itu kan bebas Pak. Wong pingin dapat jabatan kekayaan kok gak gelem bondo kan. Kok penak men toh nanti dapat jabatan
Nah, dapat jabatan ya kekayaan. Kok gak mondok? Justru apa Pak? Rakyat itu dapat uang yang musim-musim kayak sekarang. Tapi kalau menurut logika Imam Syaukani tadi Pak semacam itu ya, artinya caleg itu ketika ingin mendapatkan suara tidak perlu harus apa ngasih uang gitu loh. Oke. Yang kedua, kalau dia meminta sesuatu yang diharamkan oleh Allah dengan menyuap tadi, ya tentu ini lebih apa Pak? Lebih dosa daripada yang di atas. Yang di atas tadi Pak, yang meminta haknya itu. Dan Al-Imam Syaukani Pak, antara riswah suap dengan uang pelacur Pak, itu dosanya kira-kira lebih besar mana Pak? Hah? Hah? Itu dikatakan kalau kita nyuap Pak, orang nyuap itu dalam hati ridho atau enggak Pak? Enggak ridho Pak, enggak ada yang ridho Pak. Meskipun kadang orang ikut caleg itu tak niati sedekah, tetap apa? Tetap ngerundel Pak. Tapi kalau orang bayar ke pelacuran Pak, ke seorang pelacur, itu menikmati atau enggak? Yang ngasih uang menikmati. Kalau orang nyuap itu dalam hatinya enggak ridho. Oke ya. Berikutnya Pak, Al-Imam Asy-Syaukani itu mengkritik pandangannya Al-Maghribi tadi Pak, yang mengatakan kalau orang menyuap demi kebatilan itu apa tadi? Kok haram tuh Pak? Al-Maghribi boleh ya. Tidak hanya yang menyuap, yang dikasih uang pun boleh. Berarti kalau jenengan menggunakan logikanya Al-Maghribi Pak, jenengan dapat uang halal, DPR-nya juga halal. Bisa dipahami itu enggak? Bisa, atau malah nanti bingung. Karena kan intinya menuntut haknya Pak. DPR-nya menuntut hak untuk mendapatkan suara, jenengan bantu dia, meskipun makanya yang betul itu kan berdasarkan pilihan, mumpung dapat uang ya sudah diterima. Kayak tadi loh, hakim dia mendapatkan uang dan uangnya ini tidak mempengaruhi objektivitas apa putusannya, itu dianggap sama Al-Maghribi tadi apa boleh. Bisa dipahami ya? Tapi kata Al-Imam Asy-Syaukani Pak, dikatakan yang semacam itu fi ghayatis sukut itu. Itu logika yang tidak punya akhlak gitu. Ini bar gitu. Dan juga dikatakan ya, Al-Imam Al-Maghribi tadi Pak mengatakan tidak hanya yang menyuap, yang disuap pun juga boleh gitu. Juga apa? Boleh. Tapi pandangannya Al-Mansur billah dan juga sebagian mazhab Syafi'i itu membolehkan yang nyuap. Kalau yang disuap tetap apa? Haram. Tapi kalau Al-Maghribi baik yang menyuap maupun disuap boleh gitu. Nah kata Al-Imam Asy-Syaukani ya, semacam itu takhsisun biduni mukhassisin. Dalil tadi umum, mau dikecualikan pengecualiannya enggak ada Pak, kecuali bimahdhi ra'yi alladzi laisa alai atharun milam, kecuali dengan logika akal. Kalau logika dalil tidak bakal ditemukan. Berarti bisa mengecualikan keumuman arasi wal murtasi finnar kecuali dalil
akal. Masalahnya dalil akal ini bisa nggak mengecualikan dalil nas? Itu alasannya Imam Syaukani. Kata Imam Syaukani, fala yaghtaru bimithli hadza. Nggak usah terkecoh dengan pendapat ini. Illa malam ya'rif kaifiyatal istidlal, kecuali kalau orang nggak pernah ngaji nggak apa-apa gitu. Orang ratanan pakai akal, Pak, nggak pakai dalil-dalilan nggak apa. Wal qail rahimahullah taala kana qadiyan. Yang ngomong Al-Imam Al-Maghribi itu juga hakim. Bagaimana seorang hakim kok mengeluarkan statement kayak ini? Seharusnya dia tahu hukum. Dia orang tahu hukum kok ngomongnya kayak orang yang di ratan atau di jalan gitu. Kalau orang jalan kan pakai logika, Pak, wis gak sedalil-dalilan, wong dalil juga nggak paham. Itu pandangannya Imam Syaukani, Pak. Kayaknya. Berarti kesimpulan kita ya. Ini dari kajian literatur. Kalau suap untuk membatalkan yang hak itu, atau apa Pak, membuat yang batil itu hak, itu jelas apa? Haram. Itu haram, Pak. Dan itu masuk di hadis apa? La'ana arasya wal murtasya wa ra'isa fil hukmi. Yang menjadi perdebatan kalau orang menyuap untuk menuntut haknya, termasuk ya banyak, Pak, misalnya PNS, kemudian aparat desa, macam-macam ini. Kadang kalau nggak pakai itu yang tetap nggak. Yang semacam itu diperdebatkan, Pak, tadi, termasuk suap politik ya. Itu diperdebatkan. Menurut Al-Maghribi boleh, dan sebagian Pak, sebagian sahabatnya Imam Syafi'i, berarti mayoritas boleh atau enggak? Mayoritas, sebagian. Mayoritas tidak membolehkan. Hanya beberapa ulama, Pak, beberapa ulama. Kalau ba'du ashabi Syafi'i berarti mayoritas. Yang disampaikan Fathul ini itu kan hanya sebagian, mayoritas apa? Tidak bolehkan. Nah kan makanya tadi, Pak, ada dua pandangan, ada dua. Ini kan kita jadikan pijakan dulu tuh. Oke. Berarti intinya kalau Al-Maghribi tadi atau sebagian pengikut Ashabis Syafi'i itu diperbolehkan. Tapi kalau Imam Syaukani tidak membolehkan, dan ini pandangan mayoritas ulama, Pak, tidak hanya mazhab Syafi'i, mayoritas atau jumhur ulama. Bisa disimpulkan itu enggak? Bisa dipahami itu enggak? Oke ya. Sekarang kita lihat dulu, Pak, masuk ke Muhammadiyah, Pak. Posisi Muhammadiyah di mana gitu? Tidak di mana-mana. Ada di mana-mana. Uang melincin atau suap menyuap, Pak, bisa kita temukan di TJA, tanya jawab agama, jilid 3 halaman 213. Nanti jenengan yang punya silahkan dibaca gitu. Saya ambil poinnya langsung, Pak, karena secara umum hanya tadi arasi wal murtasi fil hukum kita sudah paham lah. Di sana ya, suap dengan maksud agar hak seseorang yang bukan haknya menjadi hak pemberi suap, seperti dalam pemberian suap kepada hakim agar hakim memenangkan perkara, atau pemberian kepada seorang dengan maksud memberikan suatu imbalan padahal menurut ketentuan bukan haknya, maka suap itu haram. Harta yang didapat juga apa? Haram. Ini yang pertama. Ini kan jelas semua ulama sepakat apa? Haramnya, Pak. Karena apa tadi? Mendapatkan sesuatu secara batil, bukan haknya. Berikutnya, Pak, ada pernyataan yang menarik. Suap yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan sesuatu, baik itu berupa hak atau berupa barang yang merupakan haknya,
Berarti kalau di atas tadi kan bukan haknya, jelas semuanya sepakat haram. Yang kedua ini yang haknya, seperti memberikan uang atau barang agar urusan surat keputusan sebagai pegawai atau pekerja lekas keluar dengan cara melanggar aturan yang berlaku, betapapun si penyuap itu sudah lulus ujian penerimaan sebagai pegawai atau telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka perbuatan demikian termasuk apa? Haram. Misalnya jenengan sudah ikut tes PNS Pak, tapi SK-nya kok lambat ya, ditunggu-tunggu kok enggak keluar, dimuluskan, ditembak. Kalau SK-nya cepat keluar kan sudah aman Pak, padahal jenengan sudah punya hak, sudah lulus, tapi si Muhammadiyah di sini dianggap itu juga haram. Ini di fatwa kita, di fatwa tarjih macam itu. Berikutnya, ini yang tidak ada di TJA Pak, sudah dibahas tahun 2013 tentang suap saat Pilkades. Meskipun ini berat Pak, berat Pak, berat ini. Hah? Di Pilkades itu kan bagi-bagi uang kepada calon pemilih ya, itu. Bagi-bagi uang tadi, kalau jenengan dapat uang itu si penanya Pak, mustaftinya itu menerima atau menolak. Kalau jenengan menolak, itu jika menolak konsekuensinya adalah saya dicap sebagai orang yang sok suci. Berat Pak, ini tantangan juga. Jenengan nggak menerima pun berat, kok sok soleh itu. Pak? Dicelatu Pak. Oh gitu ya, karena nggak menerima Pak ya. Dicurigai membeli yang lain, padahal sudah tidak mau. Gitu juga Pak itu. Nah ini kalau di sini dianggap apa, sok suci Pak. Bagaimana majelis tarjih menjawab Pak? Yang pertama dijelaskan produk majelis tarjih yang sudah dirumuskan dalam fikih anti korupsi, perspektif ulama Muhammadiyah yang sudah kita kaji Pak. Dan dikatakan perbuatan yang dilakukan oleh calon kepala desa dengan membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar masyarakat memilihnya pada pemilihan kepala desa Pilkades merupakan tindakan apa Pak itu? Tindakan apa itu? Tindakan suap, dan hal tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Kenapa Pak? Itu tindakan suap dan masuk pidana korupsi. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa permasalahan yang saudara tanyakan mengenai banyak calon kepala desa atau simpatisan yang melakukan beberapa manuver seperti bagi-bagi uang kepada calon pemilih dengan tujuan agar apa? Dipilih, dapat dikategorikan sebagai perbuatan riswah Pak. Berarti Pilkades bagi-bagi uang itu fatwa tarjih bilang apa Pak? Riswah. Itu suap. Tidak hanya dari tinjauan syar'i Pak, tapi juga tindakan legal hukum ya. Di Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 Pak, pasal 2, barang siapa yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat dalam tugasnya yang berlawanan dengan wewenang dan kewajiban yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun dan denda sebanyak-banyaknya 15 juta rupiah. Kemudian pasal 3 kurang lebih semacam itu Pak. Ya itu termasuk Pak, itu sedekah juga. Makanya problem kita gini Pak, demokrasi itu tetap apa Pak, sesuatu yang menang ditentukan oleh
suara, karena demokrasi itu pemerintahan di tangan rakyat. Sistem demokrasi karena semuanya butuh dukungan, Pak, tidak lepas dari money politik. Money politik dalam undang-undang negara yang demokrasi, Pak, boleh atau tidak? Tidak, Pak. Tapi faktanya tidak ada demokrasi tanpa money politik. Itu juga problem, Pak. Maksudnya gini loh, ketika kita mau betul-betul tidak menggunakan uang, Pak, ketika budaya, cara pikir masyarakat, sistem juga menjauhkan money politik, kan makanya repot tuh, Pak. Repot. Repotnya kan semacam itu. Berikutnya, Pak, sebelum kita tutup ya, riswa memiliki dampak negatif bagi kehidupan masyarakat tadi, menciptakan masyarakat yang munafik, Pak. Karena tadi pilihannya siapa yang ngasih uang banyak, sudah dapat di sini 100, Pak. Sampingnya kok ngasih 150. Pindah sampingnya 200, pindah lagi. Itu munafik atau enggak? Munafik, enggak punya komitmen. Menyuburkan budaya menjilat, yang rakyat itu ingin uang semuanya didekati, itu budaya menjilat, Pak. Mendidik masyarakat menjadi penipu, Pak. Adapun sikap yang harus dilakukan adalah menolak uang tersebut dengan tidak menghiraukan ejekan atau perkataan dan orang lain yang menganggap sebagai orang sok suci. Ini jenengan, Pak. Jika masyarakat sadar untuk menolak uang suap, maka kebenaran di antara manusia pun akan ditegakkan. Kalau fatwa, Pak, fatwa dan undang-undang tetap tidak mungkin melegalkan suap, Pak. Itu enggak mungkin. Tapi mungkin dalam merespon realitas ya. Soalnya semuanya repot, Pak, repot. Repotnya artinya sistem kita belum mendukung ke arah itu. Kan undang-undang menganggap money politik jelas melanggar undang-undang, tapi bagaimana penerapannya, Pak? Mungkin enggak kampanye tanpa money politik? Tidak mungkin. Kan problem kita di situ, Pak, gitu. Serangan wajar. Ya, serangan wajar. Nah, sehingga tadi kalau kita lihat fatwa tarjih pun ya masih normatif, Pak. Normatif itu ya normatif, Pak. Kalau tarjih melegalkan kayak pandangan-pandangan jenengan ya repot juga itu. Dan undang-undang kita juga normatif, Pak, gitu. Meskipun kenyataannya ya tahu, Pak, gitu. Oke ya. Ya karena ini kan semuanya kan sudah dalam sistem tuh, Pak. Jenengan mau nyalek harus mengeluarkan uang. Jenengan yang milih tadi, saya sama dengan kerja gitu. Ya harus dihargai pakai uang. Dan mental kita juga semacam itu, Pak, gitu. Mental kita juga sama gitu loh. Berarti antara yang nyalek dengan yang memilih sama, Pak, gitu. Sehingga kalau ingin membersihkan budaya semacam ini, Pak, ya semuanya gitu. Tidak hanya calegnya, tapi juga kita sebagai warga biasa yang memilih hak pilih ini, Pak. Dan juga nanti sistem undang-undang kita bagaimana gitu. Kemudian bagaimana Bawaslu misalnya mengontrol di lapangan itu kan. Tidak bisa, Pak, ya. Nggih, silakan ada yang dikomentari, monggo. Bebas mawon, Pak. Ini enggak ada indoktrinasi, kita bebas mawon. Nggih, monggo. Fatwa tarjih ini memang normatif dan ideal, tapi tidak aplikatif. Artinya
di lapangan jelas tidak laku. Beberapa bulan yang lalu, paling belum 2 bulan, ketika LHKP BWM itu mengadakan kajian sedekah politik yang pemakarnya Profesor Zainuddin Maliki, Pak Yai Dewan Soleh, terus Mas Nurgas, bukannya Pak Gubernur, yang satu saya lupa Yai siapa. Nah, dalam kondisi masyarakat semacam ini, beliau berempat pembicara itu kayaknya dalam tanda petik dia menggunakan usul fikih Abdul Roti Tubikul Mahmiro itu dalam kondisi tertentu sedekah politik itu boleh. Kalau kita berpacu pada fatwa tafsir, itu tidak akan ada satupun kader Muhammadiyah yang potensial berakhlak utama untuk menjadi DPR, menjadi bupati, menjadi gubernur. Berangkat dari kenyataan itu, beliau berempat sepakat dalam kondisi tertentu, tapi tidak secara keseluruhan. Ada catatan dalam kondisi tertentu, dalam rangka membeli kebenaran itu. Kayaknya seperti Gus Bah itu pendapat itu boleh. Maka itu yang minta fatwa LHKP, sehingga kader-kader Muhammadiyah itu bisa masuk Senayan, bisa masuk Gerhadi Surabaya, bisa masuk di DPR tingkat 2 secara umum, sehingga LHKP itu akan memandu calonnya agar bisa masuk di legislatif. Sehingga minta fatwa kepada beliau bertiga itu, Pak Profesor Zainuddin Maliki, Mbak Yaya Dewan Soleh, yang satu saya lupa namanya, tapi jelas pembicaraan itu lewat Zoom. Bahkan pada waktu itu kami ingin ngaji bareng, sudah saya bawa laptop, bawa SD, ternyata WB-nya nggak support, akhirnya saya pulang ngaji sendiri lah. Jadi kesimpulannya antara pembicara tiga yang rata-rata berhaluan Muhammadiyah itu dengan fatwa tajih yang ideal itu juga beliau, tapi beliau tidak menyinggung sama sekali tentang fatwa tajih yang sudah dibukukan itu. Jadi artinya saya simpulkan dalam kondisi tertentu kembali kepada niatnya untuk membela isu Islam bal muslimin itu boleh untuk melaksanakan beliau dengan bahasa sedekah politik. Itu dari kajian LHKP belum 2 bulan. Terima kasih. Ya. Memang kalau pandangan politisi kita ya, dari beberapa narasumber tadi, kan tergantung perspektifnya gitu. Tergantung perspektifnya. Kalau perspektif tarjih kan berdasarkan data yang ada gitu. Kalau misalnya Profesor Zainuddin MZ itu malah ekstrim, Pak. Pemilu ini ya perang. Perang itu al-harbu khida'. Perang itu apa? Taktik. Termasuk mendapatkan uang itu ya sama dengan kita berperang. Kalau berperang itu kan boleh menggunakan berbagai macam bentuk cara untuk melawankan, untuk mengalahkan musuh gitu. Atau mengalahkan musuh. Maksudnya tadi memperjuangkan kebenaran. Ya memang problem pandangan yang normatif dengan realita yang kita hadapi kan memang berbeda, Pak. Artinya sikap idealis dalam konteks sekarang ini bisa atau tidak gitu. Karena kalau tidak dilakukan membeli suara, Pak, membeli kebenaran tadi, nanti yang menduduki posisi politik jangan-jangan orang yang semakin tidak jelas. Kan lebih baik orang yang soleh yang menduduki, Pak, memimpin daripada yang tidak soleh. Berbagai macam pertimbangan memang memungkinkan, Pak. Tapi kalau melihat realita politik Indonesia sekarang ini, Pak, untuk bicara normatif ya sangat atau untuk berprinsip secara normatif sebagaimana yang kita kaji tadi sangat susah ya. Kan semuanya harus dibenahi toh, Pak. Warga masyarakat kita
Warga Muhammadiyah saja belum beres Pak itu. Warga Muhammadiyah masih melihat uang loh gitu. Ya kan mayoritas Pak, mayoritas. Saya nggak menyoal jenengan yang datang-datang ke sini gitu, enggak. Enggak, secara umum itu tetap melihat uang gitu. Sekarang politisi kita Pak, ngapunten, seberapa jauh dia mau ngaji agama Pak? Nggak mau Pak, nggak mau. Mungkin masuk politik nggak peduli gitu loh, nggak peduli persoalan agama. Kajian-kajian keislaman ini yang misalnya yang politik didekatkan dengan agama pernah dilakukan Pak? Tidak, yang terjadi dikotomi antara politik dengan agama sehingga ya berat Pak, berat gitu. Mungkin berapa tahun ke depan Pak ini baru bisa ya. Tapi untuk mewujudkan ini ya butuh usaha yang keras. Artinya kita berangkat dari diri kita sendiri, kemudian baru ke keluarga, ke masyarakat, bangsa dan negara. Ini juga susah gitu karena melibatkan banyak elemen gitu. Tapi minimal warga Muhammadiyah sendirilah gitu. Tapi saran saya Pak, uang politik itu kalau jenengan kayak gini, masa masih marung dengan uang politik tuh Pak? Itu saru Pak, saru secara pendekatan irfani lah. Mungkin kalau jenengan terima, gunakanlah untuk sabilillah gitu, sosial, jangan dimakan. Secara etika kan baik atau enggak Pak? Paling 100, 200 terus masuk perut itu iman-imani sekali Pak. 50 itu kan kalau untuk apa? Sabilillah itu kan masih mending. Memang saya kalau ditanya Pak, uang gotek sekolah ini kan gotek Pak, macam-macam. Tapi untuk umum tuh, untuk pengurus sendiri umum Pak, kalau itu kan masih mending Pak. Kan untuk kepentingan umum tuh ya. Kecuali kalau dimakan pengurus sendiri itu lain lagi Pak, maksudnya beratnya loh. Ya memang kesimpulannya ya, kalau saya tidak ada politisi, apalagi ini di forum formal Pak, ini kan tidak formal loh Pak. Yang menggunakan pandangan normatif sebagaimana fatwa tarjih, tidak mungkin menguntungkan, dan juga Pak, sistem dan masyarakat kita belum siap untuk mengarah ke sana Pak. Mungkin itu Pak ya, saya sangat wajar lah kalau kesimpulannya itu biasa kesimpulannya. Entah nanti pakai ad-daruratu tubihul mahdurat, tapi sebenarnya tadi sudah ada yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Maghribi tadi. Itu menuntut hak gitu. Kalau misalnya PNS macam-macam ya, rekrutmen terus nggak ada yang ikut Pak, akhirnya kita di Muhammadiyah nggak ada yang jadi pegawai, itu problem juga gitu. Ya, kalau sistem negara kita sudah siap Pak, semuanya bekerja ideal, fatwa ini baru bisa diaplikasikan. Mungkin yang lainnya ada enggak? Tapi kesimpulannya kayak gitu Pak. Sudah ya? Tapi semakin bingung atau semakin bingung ya? Iya gitu. Kenapa? Gak saya bingung. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, paling tidak Pak, paling tidak ini kan ilmu yang baru lah gitu. Berarti jenengan sudah tahu memetakan, oh ini ambil yang ini ambil yang ini kan gitu. Paling tidak kita sudah tahu peta keilmuannya gitu. Oke. Ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.